Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel yang bahas masalah jamur. Nah, ini yang saya pegang adalah backlog yang gagal. Ini backlog ini warnanya sudah hijau terus menghitam. Nah, kegagalan ini bisa faktor teknis dan faktor non teknis. Nah, ini saya akan sedikit bicara faktor non teknis. Nah, ini faktor non teknis ini bisa debatable, jadi bisa jadi bahan diskusi. Nah, nanti atau Anda bisa nambahkan faktor non teknis yang sering kita gagal. Yang pertama yaitu banyak yang cerita ke saya, yaitu terutama pada saat kita setelah taziah terus melakukan pembibitan tanpa mandi atau ganti baju, itu yang sudah terjadi tingkat kegagalan sangat tinggi. Sehingga apabila kita selesai taziah, usahakan kita bebersih, mandi, ganti baju, baru melakukan aktivitas pembibitan. Yang berikutnya, ini juga banyak terjadi, yaitu berkaitan dengan kenyamanan hati. Kita mungkin banyak masalah, ada masalah keluarga, masalah dengan pasangan, dengan anak, dengan orang tua. Nah, walaupun bukan kita yang mengerjakan pembibitan dan lain, tapi biasanya efek ke kita. Dan ini juga sering terjadi menjadi faktor kegagalannya tinggi. Karena jamur ini sangat berkaitan dengan kebersihan hati. Nah, untuk menjaga ini semua, paling tidak kita cobalah jaga sholatnya. Dan kalau pada saat inokulasi atau pembibitan, bisa kita sambil nyetel murotal, atau mungkin ada yang bisa nyetel kaitannya dengan rotib atau apa. Ini insya Allah ini akan menjaga. Nah, ini faktor-faktor non teknis. Silahkan Anda bisa ditambahkan faktor-faktor non teknis yang lain biar banyak orang yang lebih berhati-hati, sehingga tingkat kontaminasi semakin menurun dan tingkat keberhasilan naik. Ini mungkin banyak yang mengalami kegagalan seperti ini. Nah, apa sih faktor-faktor yang membuat ini gagal? Nah, faktor teknisnya, ini faktor teknis yang pertama yaitu kemungkinan ini pada saat nyampurnya tidak rata, sehingga di situ bisa ada gumpalan pekatul, gumpalan serbuk gergajian yang tidak pecah, sehingga ini jadi rawan kontaminasi. Yang berikutnya, ini terlalu kering juga sering menjadikan kontaminasi. Yang ketiga yaitu pasteurisasi atau pengukusan tidak maksimal. Kebanyakan dari kita tidak ada alat termometer di alat pasteurisasinya, sehingga hanya menggunakan hitungan jam, padahal hitungan jam gas mungkin ngadap, atau kayu bakar mungkin kayu bakarnya nyalanya tidak maksimal, sehingga panasnya tidak sampai di angka 110 derajat kena, sehingga ini rawan kontaminasi. Yang keempat yaitu ruang bibit tidak steril, ruang untuk inokulasi. Nah, ini banyak terjadi di petani-petani jamur. Ini semakin lama kita usaha jamur, maka tingkat kegagalan semakin tinggi, bukan semakin rendah. Ini karena apa? Sanitasi lingkungan yang tidak begitu baik, karena ruangan itu sudah terkontaminasi. Nah, yang seperti ini cobalah ruang pembibitan itu disemprot pakai fungisida atau disemprot pakai alat yang lain, yaitu yang intinya di ruangan itu steril. Nah, kalau ruangannya steril, insya Allah tingkat kegagalan akan turun. Nah, ini mudah-mudahan bisa kita jadi bahan introspeksi diri, kenapa kegagalan itu ada di produksi jamur tiram kita.
Semoga bermanfaat. Khairul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jamur, bisnis jamur jadi makmur.